Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Untuk para pemirsa sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini saya ingin membagikan suatu topik atau tema yang berjudul kasih yang sejati. Di akhir zaman ini atau hari-hari ini banyak sekali kejadian yang cukup menggoncangkan hati banyak orang. Ketidakmenentuan di dalam suasana situasi politik dan ekonomi. Dan banyak hal yang terjadi di dunia dan bahkan di dalam kehidupan kita sendiri. Hari ini saudaraku yang kekasih, tema yang saya akan bagikan, saya berharap untuk dapat membawa jawaban di dalam kehidupan saudara. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan lebih jauh, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap pribadi yang saat ini mendengarkan, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa Tuhan, supaya firman-Mu dan hadirat-Mu, pribadi-Mu, boleh menjamah setiap hati, boleh menjamah setiap pikiran, sehingga mereka yang memerlukan pertolongan yang daripada Engkau Tuhan, saat ini mereka sungguh-sungguh mendapatkan jawaban. Karena hamba percaya hanya Engkaulah satu-satunya jawaban di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan waktu selanjutnya ini ke dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus, berbicaralah melalui lidah dan bibir hamba-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Saya akan membacakan satu ayat yang menjadi ayat pokok kita. Yaitu di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti saya katakan tadi, keadaan dunia yang tidak menentu, keadaan hidup yang semakin tidak adanya kepastian, membuat kita menjadi tawar. Kasih kita terhadap satu dengan yang lain menjadi tawar. Dan di dalam Matius 4 yang ke-24 yang ke-12 dikatakan, keadaan yang semakin tidak menentu ini membuat orang khawatir dan kasih kebanyakan orang menjadi tawar. Hari ini saya ada berita baik saudaraku yang kekasih. Firman Tuhan mengatakan, Allah begitu mengasihi kita. Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Sehingga Dia berikan hidupnya. Untuk supaya kita yang mengalami masalah, yang mengalami waktu-waktu yang terjepit, beban kehidupan yang mungkin tidak ada jawaban dalam hidup ini. Kasih Allah yang sejati itu akan menjadi jawaban di dalam kehidupan kita. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kedua mengatakan tentang keadaan dunia saat ini. Salah satu daripada tanda-tanda akhir zaman adalah orang semakin mencintai dirinya sendiri. Kasih kebanyakan orang menjadi tawar. Namun sekali lagi saya ada berita baik pada pagi hari ini, bahwa ada kasih yang sejati. Siang hari ini saya ingin membagikan kepada saudara. Pada saat ini saya ingin bagikan kepada saudara 3 hal arti daripada kasih yang sejati. Kasih yang sejati itu berarti kasih yang mau berkorban. Yohanes 15 yang ke-13 mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya, untuk temannya. Kasih yang mau berkorban ini
adalah kasih yang mau berkorban tanpa pamrih. Pengorbanan yang tanpa pamrih. Pengorbanan yang tidak dilakukan oleh karena ada motivasi untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi suatu pengorbanan yang murni. Pengorbanan yang sejati. Inilah kasih daripada Tuhan kepada kita. Pengorbanan yang tidak menuntut sesuatu, tetapi pengorbanan yang murni. Pengorbanan yang polos, yang sepenuhnya. Tidak menuntut apa-apa. Agama seringkali mengajarkan kita untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan hidup yang kekal, untuk masuk surga, kita harus melakukan ini, melakukan itu. Kita harus berkorban ini, harus melakukan ini, tuntutan ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kasih yang sejati, Yesus Kristus sudah mati di kayu salib. Dia berikan hidupnya seluruhnya, dia tinggalkan kemuliaannya, dia tinggalkan kemegahannya untuk menjadi serupa dengan kita. Mengambil tempat kita di kayu salib. Yang seharusnya kita harus mati di kayu salib itu. Tetapi Yesus Kristus, dia mati menggantikan kita. Pengorbanan yang tidak menuntut apapun juga. Pengorbanan yang murni. Pengorbanan yang tanpa pamrih. Oleh karena kasih-Nya kepada saudara dan saya. Saudara yang kekasih, kalau seseorang dia itu berkorban, tetapi dia ingin mendapatkan sesuatu, itu bukan pengorbanan yang murni. Tetapi kasih yang sejati adalah kasih yang dilakukan tanpa pamrih. Kasih yang mau berkorban, itu arti daripada kasih yang sejati. Arti pertama daripada kasih yang sejati adalah kasih yang berkorban dengan sepenuhnya. Kasih yang tidak menuntut. Kasih yang tanpa pamrih. Kasih yang mau berkorban itu menginginkan yang terbaik bagi orang lain. Dan itulah yang Tuhan Yesus lakukan, saudaraku yang kekasih. Yesus Kristus mati di kayu salib. Dia berkorban buat kita. Dia berkorban buat saudara dan saya. Saya beritahu saudara, kalau misalnya hanya saudara yang hidup di dunia ini, Yesus Kristus tetap datang dan mati di kayu salib untuk menebus, menggantikan saudara. Itu berapa besarnya kasih Tuhan. Itulah kasih yang sejati, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang begitu besar. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih-Nya terhadap saudara. Dia mati, dia rela berkorban tanpa pamrih. Kasih yang sejati itu berarti kasih yang mau berkorban. Kasih yang berkorban tanpa pamrih. Kasih yang menginginkan yang terbaik untuk orang lain. Tuhan Yesus, dia mati buat saudara dan saya. Karena dia menginginkan yang terbaik untuk saudara. Dia sangat-sangat mengasihi engkau. Kasih yang sejati itu juga berarti kasih yang tanpa syarat. Kitab Yeremia mengatakan 31 yang ketiga bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tanpa syarat. Tuhan tidak pernah menuntut untuk saudara mengasihi dia terlebih dulu untuk mendapatkan keselamatan itu. Tuhan tidak pernah menuntut saudara untuk melakukan ini, melakukan itu untuk diselamatkan. Untuk supaya saudara masuk ke dalam kerajaannya. Kasih yang tanpa syarat. Waktu kita masih di dalam dosa, di dalam keadaan saudara saat ini pun,
Firman Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Roma 5 dikatakan, sewaktu kita masih berdosa, Yesus datang. Dia mati di kayu salib, menggantikan posisi saya, posisi saudara. Supaya saya yang berdosa, supaya kita yang berdosa mendapatkan hidup yang kekal melalui pengorbanannya di atas kayu salib itu. Kasih yang tanpa syarat. Tuhan tidak pandang bulu. Tuhan tidak pandang warna kulit kita. Tuhan tidak pandang latar belakang kita. Apakah kita dari keluarga kaya, miskin, pandai, bodoh, apapun keadaan kita. Tuhan mengatakan, aku mengasihi engkau. Kasih yang tanpa syarat ini hanya Tuhan yang dapat memberikannya. Prinsip kehidupan ini, saudaraku, sederhana. Prinsip kehidupan adalah saudara tidak bisa memberikan yang saudara tidak miliki. Kalau kita tidak memiliki 10 rupiah misalnya, saya tidak bisa memberikan 10 rupiah. Itu sederhana. Itulah prinsip kehidupan. Kalau saya tidak mempunyai kasih yang tanpa syarat yang saya gambarkan seperti ini, kalau kita tidak mempunyai kasih yang sejati, tidak mungkin saya dapat memberikan kasih yang sejati. Karena prinsip kehidupan adalah kita tidak dapat memberikan apa yang tidak kita miliki. Alkitab berkata dalam kitab Korintus pasal yang kelima, dari 2 Korintus pasal yang kelima, Dia, Yesus yang tidak berdosa, dibuat menjadi dosa supaya kita yang berdosa dijadikan kebenaran Allah. Saudaraku yang kekasih, apapun yang kita lakukan, sehebat-hebatnya kita, kalau tidak mengaplikasikan dan menerima pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib buat kita, maka apapun yang kita lakukan tidak akan membuat kita dibenarkan di mata Allah. Namun saya ada kabar baik, tadi saya katakan bahwa kasih yang sejati daripada Tuhan adalah kasih yang tanpa syarat. Dia menerima saudara dan saya sebagaimana adanya. Dia menerima kita tanpa melihat apa yang telah kita lakukan. Karena kasih yang tanpa syarat itu melihat hati lebih daripada rupa. Kasih yang tanpa syarat itu melihat jauh ke dalam hati kita. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiranmu saat ini. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Karena kasihnya itu tanpa syarat. Dia menerima engkau sebagaimana Adamu. Datang kepada Dia. Apapun kebutuhanmu saat ini. Mungkin saat ini engkau mengalami masalah di dalam keluarga. Mungkin saat ini engkau mengalami masalah di dalam usaha. Mungkin saat ini engkau mengalami masalah di dalam relasi. Mungkin saat ini engkau di dalam suatu mara bahaya. Katakan, Tuhan Yesus, engkau melihat hatiku. Aku mau mengasihi engkau. Dan saudara, Tuhan yang melihat hati itu akan melakukan intervensi di dalam kehidupan saudara. Karena kasihnya itu tanpa syarat. Kasihnya itu tanpa meminta kita untuk melakukan ini, melakukan itu. Apapun yang kita lakukan tidak membuat kita lebih benar di hadapan Tuhan. Hanya pengorbanan Yesus Kristus. Kalau kita menerima Dia, pengorbanannya di kayu salib, maka kita dibuat menjadi kebenaran di mata Allah. Kita boleh datang kepada Dia
dengan segala keberadaan kita. Dengan segala masalah yang kita hadapi dan miliki. Dengan segala beban berat yang kita miliki. Saudara dapat datang kepada Tuhan saat ini. Karena Dia mengasihi saudara tanpa syarat. Kasih yang sejati berarti kasih yang mau berkorban. Pengorbanan yang tanpa pamrih. Pengorbanan yang menginginkan yang terbaik buat orang yang dikasihinya. Kasih yang sejati berarti kasih yang tanpa syarat. Tidak pandang bulu, tidak pandang warna kulit, tidak pandang latar belakang, tidak pandang pendidikan kita, tidak pandang apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus, Dia tetap mengasihi saudara. Kasih yang sejati yang ketiga berarti kasih yang menyelamatkan. Suatu kebenaran yang indah karena waktu Yesus lahir, malaikat berkata kepada Maria dan mengatakan, engkau akan menamai dia Yesus. Yesus yang berarti juru selamat, penyelamat, penebus. Kasih yang sejati berarti kasih yang menyelamatkan. Suatu kebenaran yang sangat-sangat luar biasa. Karena keselamatan yang Yesus Kristus lakukan di kayu salib bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari hukuman yang kekal, tetapi membawa kita masuk ke dalam kerajaannya. Keselamatan yang Dia kerjakan bukan hanya untuk melepaskan kita dari hukuman yang kekal, tetapi juga untuk memulihkan jiwa, pikiran, hati, kehidupan kita. Keselamatan yang membawa pemulihan. Keselamatan yang membawa berkat-berkat di dalam kehidupan kita. Keselamatan yang berarti kehidupan yang diberkati. Baik secara rohani maupun secara jiwani dan secara jasmani. Sehingga hidup kita dapat menjadi berkat bagi dunia sekeliling kita. Tadi saya katakan, prinsip kehidupan itu sangat sederhana. Saudara tidak bisa memberi apa yang tidak saudara miliki. Kalau hidupmu diberkati, kalau Tuhan memberkati hidup kita, maka kita dapat menjadi berkat buat orang lain. Dan itulah yang Tuhan rindukan. Kalau kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka hidup kita harus menjadi berkat buat orang lain. Kasih yang sejati adalah kasih yang menyelamatkan. Keselamatan dari penghukuman yang kekal. Ada jaminan kepastian keselamatan. Kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Kehidupan kekal yang bukan hanya nanti kita alami, tetapi kehidupan kekal yang dapat kita nikmati saat ini. Kehidupan kekal yang dapat kita nikmati sehingga hidup kita dapat menjadi berkat buat orang lain. Kasih yang menyelamatkan, keselamatan yang dimaksudkan di sini bukan hanya secara rohani saja, tetapi juga secara jasmani. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib membawa kesembuhan buat saudara dan saya. Pada waktu Yesus disalibkan, tubuhnya hancur. Sebelum Dia disalibkan, Dia memikul salib. Sebelum Dia memikul salib, Dia dicambuk, saudaraku. Tubuhnya hancur. Dan Alkitab berkata, 1 Petrus 2 ayat ke-24, oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Itulah kasih yang sejati. Kasih yang menyelamatkan. Kasih yang menginginkan yang terbaik untuk orang lain. Tuhan mau supaya saudara mengalami berkat-berkat
yang telah Dia lakukan di atas kayu salib. Baik berkat keselamatan secara rohani, keselamatan, kepastian, kehidupan yang kekal, pikiran dan jiwa, perasaan yang selalu diperbaharui, tetapi juga tubuh jasmani yang dapat mengalami kesembuhan dari segala sakit penyakit. 1 Petrus 2 ayat ke-24 mengatakan demikian, bahwa oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Saya merasakan ada seorang ibu saat ini yang sedang menderita sakit penyakit. Tuhan mau menjamah engkau. Dia mau menyembuhkan engkau saat ini. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Oleh bilur-bilurmu aku sudah sembuh. Ada seorang bapak di tempat ini yang saya merasakan bahwa engkau mengalami beban yang sangat-sangat berat. Engkau merasakan beban yang begitu menindih hidupmu dan tidak ada jalan keluar. Katakan saat ini, Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau. Katakan, terima kasih Tuhan. Dia menjamahmu. Haleluya. Kasih yang menyelamatkan adalah kasih yang sejati. Yesus Kristus, Dia sudah mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Tadi saya katakan, kasih yang sejati adalah kasih yang mau berkorban. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang menyelamatkan. Saudaraku yang kekasih, dimanapun saudara berada pada saat ini, apapun kehidupan dan keadaan saudara, kalau saat ini engkau mengatakan, aku mau menerima kasih yang sejati ini. Aku mau mengalami kasih yang sejati ini. Sederhana. Saudara tidak harus melakukan ini, melakukan itu. Karena kasih yang sejati ini tanpa syarat. Saudara hanya dengan sederhana mengatakan, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku buka hatiku. Masuklah di dalam hidupku. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni aku orang berdosa. Aku percaya Engkau sudah mati menebus segala dosaku. Dan bangkit dari kematian. Sehingga aku dapat kehidupan yang kekal bersama Engkau. Dalam nama Yesus aku berdoa. Saudaraku, kalau engkau berdoa, doa yang sederhana ini, hidupmu tidak sama lagi. Engkau menerima kasih yang sejati. Dan sekarang, tanggung jawab saudara, bagikan kasih itu. Karena tadi saya katakan, saudara tidak bisa memberi apa yang saudara tidak miliki. Sekarang saudara sudah menerima, memiliki kasih yang sejati. Bagikan kepada orang lain. Bagikan kepada orang lain kasih yang saudara sudah terima saat ini. Saya berdoa dari sekarang Tuhan semakin memakai kehidupan saudara. Bersyukur kepada Dia dan terus bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.